kabarnya hari ini? Selamat datang di program Sekolah Sahabat 5 Menit bersama Game AHK Menteng Jakarta. Pelajaran Sekolah Sahabat kita selama 1 minggu ke depan berjudul Untuk Melayani dan Menyelamatkan, di mana ayat hafalannya berfokus di dalam Yesaya 42 ayat 1. Kali ini saya akan mencoba merangkum pelajaran Sekolah Sahabat kita mulai dari Sabat petang hingga hari Senin. Mungkin di antara kita sudah ada yang pernah mengikuti tur wisata ke Holy Land, di mana kita berkesempatan untuk mengunjungi tempat-tempat yang pernah didatangi oleh Yesus selama ia berada di bumi ini. Berjalan di tempat ia berjajak dan memandang ke danau di mana tepinya ia suka mengajar, pastinya terasa sangat istimewa, seakan-akan kita sedang melangkah di atas jejak kaki Yesus. Namun ternyata saudara-saudara, kita tidak perlu jauh-jauh pergi ke sana agar dapat merasakan jejak kaki Yesus. Ternyata kita pun dapat menemukan jejak kaki Yesus di sisi tempat tidur orang sakit, di pondok-pondok orang miskin, dan di setiap tempat di mana terdapat hati manusia yang perlu dihiburkan. Dengan berbuat seperti apa yang dilakukan Yesus ketika ia ada di dunia ini, kita pun akan berjalan pada langkah-langkahnya. Selama 1 minggu ke depan, kita akan belajar mengenai hamba Tuhan yang disebutkan di dalam ayat inti kita, yang memiliki misi untuk melayani dan juga untuk menyelamatkan. Di dalam Yesaya 41 ayat 8, Allah berkata, "Tetapi engkau, hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi." Dan di ayat hafalan kita minggu ini juga berkata, "Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku." Lantas siapakah hamba yang dimaksud di dalam ayat-ayat ini? Di dalam Yesaya pasal 41 sampai 53, seorang hamba diberi sebutan Israel atau Yakub, di mana Israel atau Yakub ini menandakan representasi yang mewakili bangsa yang lahir daripadanya, yaitu bangsa Israel, umat pilihan Allah. Lantas apakah peran hamba secara bangsa? Apabila kita membaca Yesaya 41 ayat 8 sampai 20, kita dapat melihat betapa hebatnya jaminan yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya, seperti ayat emas yang sering kali kita dengar yang terdapat di dalam Yesaya 41 ayat 10 yang berbunyi, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Melalui ayat-ayat ini kita dapat melihat bahwa sebenarnya peran yang sangat mendasar dari bangsa Israel sebagai hamba Allah adalah percaya bahwa Allah yang benar akan menyelamatkan mereka, bukannya malah menyembah ilah-ilah lain atau patung-patung berhala seperti bangsa-bangsa lain. Saudara-saudara, Allah mengingini kita untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Marilah kita sama-sama membaca Yesaya 41 untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan kita untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Di satu sisi yang lain, di dalam buku Yesaya, sebutan hamba Allah ini bahkan tidak diberi nama seperti ayat hafalan kita. Kalau yang tadi Yesaya sedang berbicara mengenai hamba Allah secara bangsa, kali ini ia berbicara mengenai hamba Allah secara individu yang identitasnya tidak terlihat pada awalnya. Namun ternyata ketika profil hamba Allah ini dikembangkan di dalam pasal-pasal selanjutnya oleh Yesaya, kita dapat melihat bahwa kita semakin mengenal dengan jelas siapakah hamba Allah yang dimaksud oleh Nabi Yesaya. Di dalam Yesaya 42, kita dapat melihat peran dan karakter dari hamba Allah tanpa nama ini, yang ternyata selaras dengan karakter tunas dari Tunggul Isai yang terdapat di dalam Yesaya 11, di mana ia menyediakan keadilan dan pembebasan bagi yang tertindas, dan juga menyediakan hikmat dan pengetahuan akan Allah. Kita semua pasti sudah tahu bahwa hamba dalam Yesaya 42 ini sudah pastinya adalah Mesias, yaitu Yesus. Di dalam Matius 12 ayat 15 sampai 21 dengan judul perikop Yesus hamba Tuhan, kita dapat melihat bahwa pelayanan Yesus di dunia ini telah menggenapkan firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, di mana Yesus telah datang ke dunia ini untuk membebaskan orang banyak dari penderitaan dengan menyembuhkan orang sakit,
membebaskan orang banyak dari kurangnya pengetahuan tentang Allah melalui pengajaran-pengajarannya, dan juga membebaskan manusia dari perhambaan roh jahat yang disebabkan oleh penindasan setan. Ia bahkan mati di atas kayu salib untuk manusia dan menciptakan keadilan bagi dunia dengan mengusir setan yang mencoba untuk merebut posisi Allah. Sekarang pertanyaannya adalah, maukah kita mengikuti jejak langkah pelayanan Yesus sebagai seorang hamba Allah? Atau masihkah kita ragu akan jaminan yang Allah berikan dalam kehidupan kita? Marilah kita sama-sama meluangkan waktu kita untuk merenungkan kehidupan Yesus melalui pelajaran Sekolah Sahabat kita. Terima kasih telah bergabung dalam program Sekolah Sahabat 5 Menit bersama Game AHK Menteng Jakarta. Jangan lupa besok kita akan kembali belajar Sekolah Sahabat dengan pelajaran lainnya yang tentunya akan memberikan kita kekuatan rohani. Tuhan Yesus memberkati.